Shalom. Selamat berbakti bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita memang tidak bisa beribadah bersama-sama. Kita masing-masing beribadah di rumah, tetapi kita tahu bahwa ketika kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Hari ini kita merayakan kematian dari Tuhan kita Yesus Kristus, merupakan satu ibadah yang istimewa buat kita semuanya. Marilah kita menikmati ibadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Karena salibmu, pujian ini kita akan nyanyikan bersama-sama. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup,
bersyukur miliki Engkau Allah yang berkuasa. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara besar buat kami. Engkau sanggup melakukan hal-hal yang ajaib buat setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Ya Tuhan, berkatilah ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini. Walaupun Tuhan kami tidak bersama-sama, bersekutu, berhimpun, tetapi Tuhan ada di dalam keluarga lepas keluarga. Tuhan ada di dalam rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan, berkati ibadah kami. Kami ingin tetap memuji Engkau, kami tetap ingin bersukacita, kami ingin diberkati. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Ada sukacita? Saya percaya walaupun kita beribadah di rumah, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita nyanyikan satu pujian, walaupun saat ini kita merayakan kematian Tuhan, tapi bukan berarti kita harus bersedih hati. Kita akan menyatakan bahwa Yesus baik, Yesus amat baik bagi kita. Yesus telah mati bagi kita, tapi Dia bangkit bagi kita semuanya. Dia mati bagiku. Dia mati bagi
biasa, Tuhan sungguh baik. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan persiapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yakub. Dan marilah kita mempersiapkan diri kita dan kita menyanyikan satu pujian, Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, kami mengucap syukur. Kasih-Mu sungguh indah buat kami. Kasih-Mu ajaib dan mulia Tuhan. Kalau saat ini kami memperingati kematian-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Betapa luar biasa karya-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau yang berada di kayu salib menebus jiwa kami, dan kami boleh diselamatkan. Sungguh Tuhan, kasih yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, syukur Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory, syukur Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami masih bisa hidup dan bernafas semua karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah Jumat Agung yang kami rayakan hari ini. Ini merupakan wujud kasih-Mu bagi kami, seluruh dunia yang betul-betul mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembacaan dan pemberitaan serta perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan seluruh pengurus Gereja GSJA Talitakum Lawang, di mana pada saat ini di ibadah Jumat Agung saya diberikan kesempatan untuk sharing berbagi firman Allah terkait dengan ibadah Jumat Agung pada kesempatan hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, lewat siaran ini mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan beberapa menit ke depan sebagai dasar, sebagai kekuatan yang sungguh luar biasa dalam perjalanan hidup kita, dan setiap kita pasti berbeda-beda berapa lama kita akan terus menjalani hidup di dunia ini, tetapi yang pasti firman Tuhan, firman Allah yang hidup menjadi bekal yang kekal untuk kita berjalan menjalani hidup selama kita di dunia. Pada kesempatan ibadah Jumat Agung ini, saya mengajak kita untuk membaca beberapa ayat sebagai perenungan di ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan membaca di dalam Lukas pasalnya yang ke-23, Injil Lukas pasal 23, ayat 33, dan nanti saya akan mengajak kita membaca dengan melompat beberapa ayat yang lain. Saya akan membaca dalam Lukas 23, ayatnya yang ke-33. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini hal yang pertama yang sudah kita baca. Kemudian saya mengajak kita untuk membaca di ayatnya yang ke-39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak pada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, yaitu Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. 42. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini di Lukas pasal 23 yang kita baca. Kemudian saya mengajak kita membaca dalam Yohanes pasal 19, ini pada kisah yang sama, pada nats yang sama dalam Lukas 23, tetapi ini dicatat oleh Yohanes ya. Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya kepada Yesus atau ke mulut Yesus. 30. Sesudah Yesus minum anggur asam, Yesus berkata, "Sudah selesai." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ibadah Jumat Agung ini ada 3 hal besar yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat saya sebagai seorang hamba Tuhan yang masih banyak kekurangan, tentunya akan menyampaikan 3 hal ini dari Lukas dan Yohanes yang telah kita baca terkait dengan peristiwa Jumat Agung atau kematian Yesus Kristus. Yang pertama adalah kematian Yesus mengajarkan pengampunan. Ini yang pertama. Yang kedua,
kematian Yesus memberikan hidup yang kekal. Yang ketiga yaitu kematian Yesus menyelesaikan segala sesuatu. Luar biasa, dan ini merupakan kabar atau berita yang sukacita. Ini pernah dikatakan kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tetapi berita ketiga hal ini masih terus terjadi dan berlangsung dan penuh kuasa sampai hari ini. Dan bahkan sampai Yesus datang kedua kali. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum saya akan membahas kepada ketiga hal ini terkait dengan kematian Yesus, ini merupakan hal yang menjadi pembahasan sangat kontroversial di mana-mana, terutama di kalangan kedua agama, yaitu agama besar atau agama samawi, yaitu antara agama Kristen dan Islam. Kedua agama besar ini sudah dan sedang dan sampai hari ini masih memperdebatkan, mengusik bahwa Yesus, ada beberapa anggapan tidak mati, bahwa Yesus kematiannya itu hanya dongeng belaka dan sebagainya. Tetapi saudara, saya mau berkata kepada saudara bahwa kematian Yesus tanpa kita gunakan Alkitab ini, tanpa kita baca ayat-ayat Alkitab ini, sejarah bangsa Yahudi dan sejarah bangsa-bangsa telah selesai dan telah fix mencatat bahwa Yesus benar-benar pernah mati. Ini tanpa Alkitab yang kita pakai. Kalau tambah Alkitab, luar biasa. Betul-betul kebenarannya sangat hakiki. Artinya apa? Kematian Yesus tidak perlu diperdebatkan. Dunia, sejarah sudah mencatat bahwa Yesus pernah mati. Beberapa sejarawan orang Yahudi, yaitu mereka yang tidak percaya Yesus, mereka betul-betul mencatat bahwa Yesus sudah pernah mati, dicatat dalam buku sejarahnya. Luar biasa bukan? Memang secara kebangsaan Yahudi itu bangsa pilihan Allah yang dipilih sejak ribuan tahun yang lalu. Tetapi kita harus tahu bahwa bangsa Yahudi itu ada dua golongan. Yang pertama adalah Yahudi, agama Yahudi. Yang kedua orang Yahudi tetapi sudah percaya Yesus. Luar biasa. Kalau agama Yahudi, orang Yahudi tetapi beragama Yahudi, mereka menolak Yesus. Sekalipun orang Yahudi di Israel sana, mereka tidak percaya Yesus. Justru orang yang beragama Yahudi atau orang Yahudi yang beragama Yahudi, mereka kecewa ketika Yesus mati di kayu salib. Kenapa mereka kecewa? Puncak kekecewaannya ketika melihat, oh Yesus mati di salib. Orang Yahudi dulu 2000 tahun yang lalu sampai detik hari ini, agama Yahudi, orang Yahudi yang beragama Yahudi masih kecewa kepada Yesus. Kenapa? Karena agama orang Yahudi atau orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi, waktu itu hidup mereka di dalam penjajahan bangsa Romawi. Mereka dijajah, mereka ditindas, dan mereka berharap ada seorang yang membebaskan mereka. Dalam nubuatan yang disebut atau termaktub dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, nubuatan itu adalah seorang Mesias sebagai pembebas. Tapi ternyata sejarah dan Alkitab mencatat Yesus lahir tidak berdaya. Puncaknya bahwa Yesus mati di kayu salib, dan sejak saat itu bangsa Yahudi, agama Yahudi menolak Yesus sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka berharap, mereka beranggapan Mesias itu kuat, Mesias itu gagah, bisa membebaskan penjajahan mereka dari bangsa Romawi. Tetapi Yesus tidak demikian. Justru Yesus bukan membebaskan penjajahan fisik, tetapi visi Yesus yang terbesar adalah membebaskan ikatan manusia dari dosa. Kita kembali kepada pembacaan kita Lukas 23. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, 3 hal ini yang Tuhan berikan lewat ibadah Jumat Agung ini. Yang pertama, kematian Yesus mengajarkan tentang pengampunan. Saya akan bacakan dalam Lukas 23 tadi yang sudah kita baca, judulnya Yesus disalib. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang kau perbuat." Saudara yang terkasih, memang tujuan utama Yesus mati di kayu salib adalah untuk mengampuni dosa. Dan karena Yesus telah mengampuni dosa ini, banyak orang Kristen sudah keblinger. Kalau saudara pernah dengar ajarannya hyper grace atau kasih karunia yang terlalu berlebihan, hyper,
golongan ini berkata bahwa Yesus dulu sudah mati, jadi sampai hari ini kita tidak usah khawatir detik ini. Kita bebas berbuat dosa, kita bebas mau melakukan apa. Itu ajaran hyper grace. Mereka kebablasan, mereka mau berbuat apapun mereka tidak pikirkan itu. Saudara, Yesus memang mati untuk saudara dan saya. Tapi ingat, sebelum Yesus mati, ketika proses dalam penyalipan, Yesus berkata, ampuni mereka. Artinya apa? Secara tidak langsung, Yesus memberi ajaran kepada kita bahwa dalam peristiwa kematian Yesus, Yesus sedang mengajarkan bagaimana kita mau mengampuni orang lain. Firman Tuhan jelas berkata bahwa semua dosa kita sudah ditanggung oleh Dia. Di kayu salib semua sudah dibersihkan oleh Dia. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan hati kita? Apakah kita rela memberikan dosa itu secara penuh? Ada beberapa orang Kristen hanya memberikan dosanya separuh-separuh. Tapi ada dosa-dosa A, dosa B, dosa C yang dipilih-pilih dan masih dipertahankan. Ya, Jumat Agung memberikan pesan belajar untuk mengampuni. Saya tidak tahu, ada banyak fakta di lapangan, ada begitu banyak orang-orang yang sampai hari ini belum bisa mengampuni. Saya tidak tahu juga hati saudara dan saya. Apakah kita masih menyimpan sesuatu hal yang tidak bisa untuk melepaskan sebuah pengampunan? Saudara dan saya yang tahu hati kita masing-masing. Tapi berita Jumat Agung ini mengajarkan kita untuk kita belajar mengampuni. Jangan main-main loh soal pengampunan ini. Ada beberapa lelucon ya, bahkan di film-film kan berkata begini ya, sampai mati pun kamu tidak bisa kuampuni. Waduh, kayaknya guyon ya. Kayaknya hanya settingan, kayaknya hanya ya memainkan sebuah peran. Tapi saudara, kalau saudara renungkan itu sungguh-sungguh menyiksa dirinya orang itu. Dan ini berbahaya, ini serius. Saya akan mengajak kita untuk membaca dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-14. Matius 6:14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Saudara, ini tidak main-main. Yesus sudah tuntas mengampuni dosa saudara dan saya. Tetapi yang menjadi perenungan hari ini, sudahkah kita melepaskan pengampunan itu untuk orang lain? Ada banyak orang Kristen menyimpan dendam bertahun-tahun kepada orang lain. Ada banyak orang Kristen menyimpan kepahitan kepada orang lain. Dan sampai mati pun orang itu masih dendam. Ada sebuah kisah di Surabaya, seorang bapak yang usianya sudah lanjut, saya tidak sebutkan namanya, orangnya cukup setia kepada Tuhan luar biasa, tapi pada usia hampir 70 tahun, saya kenal bapak itu dan meninggal. Ketika meninggal, teman-temannya, sahabatnya bilang begini ke saya, Mas Yakub, bapak yang X itu meninggal dengan menyimpan kepahitan, belum mau mengampuni si A. Ini nggak main-main, saudara. Saya nggak tahu itu urusan orang itu sama Tuhan. Tapi Alkitab sudah memberitahu kita, kalau kamu tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapamu di surga pun tidak mengampuni kamu. Yesus sudah mengampuni kita. Semua dosa kita sudah diangkat. Tapi bagaimana dengan kita? Maukah kita melepaskan pengampunan dengan sesama kita, kepada sesama kita? Ini kembali kepada kita, hati kita masing-masing. Inilah Jumat Agung, berita yang pertama yang Tuhan berikan. Jumat Agung ini, kematian Yesus, mengajarkan kita tentang pengampunan. Luar biasa. Tidak mudah sekali lagi tidak mudah. Ini hal yang berat. Apalagi sesuatu itu menyakitkan saudara dan saya. Sesuatu itu yang sangat menghancurkan, sangat melukai. Mungkin ini sudah membekas tahunan, belasan tahun, atau mungkin puluhan tahun dalam hidup saudara. Sudah cukup lama. Tapi kalau saudara dan saya belajar melepaskan pengampunan ini, maka Tuhan akan berikan damai sejahtera kepada saudara dan saya. Yang kedua, Jumat Agung atau kematian Yesus ini memberikan hidup yang kekal. Saya akan bacakan kembali di dalam Lukas pasalnya yang 23 yang sudah kita baca tadi. Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama aku di Taman Firdaus.
Saudara, ini merupakan komunikasi percakapan antara Yesus dan salah satu penjahat. Tidak dicatat penjahat yang mana yang ngomong ini. Yesus, kalau engkau datang, Tuhan kalau engkau datang, ingat aku sebagai raja. Tidak dicatat ini sebelah kanan atau kiri. Tetapi Alkitab mencatat ada dua penjahat di kanan dan kiri yang bersama dengan Yesus. Saudara, ketika orang itu berkata, ingatlah aku ketika engkau datang. Yesus berkata, aku berkata kepadamu hari ini, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kalau beberapa ajaran Saksi Yehova dan beberapa ajaran yang lain yang kacau itu memindahkan komanya. Kalau di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, koma, sesungguhnya hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tapi kalau di ajaran Saksi Yehova dan ajaran-ajaran yang menyimpang lainnya berkata begini, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini, koma, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, kelak maksudnya. Tapi firman Tuhan ini, dalam teks yang benar ini, tidak begitu. Yang benar adalah, Yesus berkata kepada penjahat itu dulu waktu di kayu salib, bahwa saat itu juga, penjahat itu bersama dengan Yesus di Taman Firdaus. Ini menjadi pertanyaan juga, Firdaus itu apa sih? Kalau saudara melihat di sepanjang Alkitab di Perjanjian Baru, ya, Firdaus itu hanya tercatat 3 kali di Perjanjian Baru. Yang pertama Lukas 23, yang kedua itu di 2 Korintus pasalnya yang ke-12, yang ketiga itu di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-2 ayat 7. Jadi kata Firdaus ini hanya 3 kali tercatat dari kata paradeisos. Paradeisos itu menunjuk tempat yang indah atau Taman Eden. Nah, kalau itu di Lukas 23, paradeisos menunjuk sebuah tempat taman yang indah. Tetapi kalau dalam 2 Korintus pasal 12 itu ketika Paulus dalam penglihatan 14 tahun yang lalu, dia dibawa oleh Tuhan dalam roh naik ke sorga, ke tingkat ketiga, yaitu Firdaus. Jadi kalau di dalam 2 Korintus 12, Firdaus menunjuk sorga. Dan juga di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang kedua. Jadi hanya 3 kali kata Firdaus dicatat dalam Perjanjian Baru. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kematian Yesus memberikan kehidupan yang kekal, terutama kepada orang-orang yang betul-betul hancur hidupnya. Penjahat ini orang yang hancur. Penjahat ini betul-betul tidak bernilai lagi hidupnya di masyarakat. Tetapi sungguh luar biasa. Dalam pertobatan yang singkat menjelang kematiannya, dia berjumpa, dia memanfaatkan waktu yang luar biasa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, kita ini coba belajar untuk menghargai waktu yang ada. Mungkin waktunya masih panjang. Kalau saudara masih muda, engkau merasa masih panjang. Oh, hidupku masih 20 tahun, aku masih segar. Oh, hidupku masih 18 tahun, aku masih segar. Seolah-olah masih panjang. Kalau saudara matinya 70 tahun masih panjang. Tapi di antara saudara mungkin yang sudah sepuh, udah 70 lebih, atau udah 60. Waduh, ini kok semakin dekat dan sebagainya. Memang, usia manusia selama di dunia akan terbatas. Percaya tidak percaya, suka tidak suka, kapanpun bisa terjadi. Kematian itu pasti, kematian fisik. Tetapi yang terpenting bukan kapan kita mati, bagaimana kita mati, tidak. Yang terpenting ada ketika saudara dan saya mati, sudahkah ada Yesus atau tidak. Salah seorang penjahat ini, untung luar biasa, menjelang detik-detik akhir hidupnya, divonis hukuman kematian itu akan tiba. Dia memanfaatkan waktu yang genting ini. Yesus, ketika engkau datang, ingat ke aku. Dan Yesus dengan segala kemahakuasaan sebagai Allah yang ajaib, dalam rohnya sebagai Allah, dia berkata apa? Hari ini juga, kamu ada bersama aku di Firdaus. Luar biasa bukan? Mungkin banyak orang iri. Itu kenapa penjahat? Kok bisa masuk surga? Penjahat ini gak adil. Benar. Ingat, keselamatan, kasih karunia, itu betul-betul pemberian Allah. Tidak ada yang bisa tahu. Tidak harus dengan yang bersusah sepertinya tidak mungkin. Penjahat ini sepertinya tidak mungkin melakukan itu. Tetapi karena kasih Allah dalam Kristus, penjahat ini diampuni. Inilah kematian Yesus memberikan hidup yang kekal. Doakan keluarga saudara dan saya
mereka yang belum menerima hidup kekal. Kita bawa terus dalam doa. Yang terpenting saudara dan saya tetap jaga hidup kekal di dalam Kristus ini. Tetap kita jaga hidup yang kekal ini. Tidak ada di luar Kristus janji hidup yang kekal. Saudara tanya di agama-agama manapun, tanya kalau engkau mati engkau kemana? Mereka akan begitu bimbang untuk menjawabnya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara dan saya, hanya Yesus yang berani menggaransi, menjamin keselamatan hanya di dalam Dia. Kalau orang bertanya pangkatnya dia apa, kuasanya dia apa, tapi ternyata Alkitab dan sejarah mencatat Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Banggalah saudara dan saya kalau kita memiliki Dia. Oh puji Tuhan. Di tengah dunia yang sedang risau dan penuh ketakutan ini, di tengah badai virus COVID-19 yang membahayakan, ini bukan guyonan, tetapi ada Yesus yang sanggup memberikan damai sejahtera, keteduhan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Ini yang kedua, kematian Yesus memberikan hidup yang kekal, seperti penjahat yang menerima karunia hidup yang kekal. Yang ketiga, yang terakhir, kematian Yesus menyelesaikan segala sesuatu. Ya, di dalam Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Ini kisah ini sebenarnya sama di dalam Lukas pasal 23, tetapi Yohanes lebih mencatat sudah selesai. Kalau di Lukas tidak mencatat sudah selesai, tetapi perikop dan kisahnya adalah kisah yang sama. Ya, saudara yang terkasih, jadi kematian Yesus itu menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu pakai kata, sudah selesai itu pakai kata tetelestai. Apa itu maksudnya? Tetelestai kalau di dalam gramatikal Yunani, artinya itu menunjuk perbuatan yang dulu pernah dilakukan, sudah selesai, satu kali untuk seterusnya, tetapi dampaknya, efeknya, sampai masih terasa sampai hari ini. Itu perfect tetelestai. Berbeda dengan kata yang dipakai, yaitu kata eteluson. Eteluson itu sudah selesai, tapi ya sudah selesai saat itu. Luar biasa bukan? Yesus untungnya tidak memakai kata eteluson, selesai. Kalau selesai umpama selesainya waktu dia disalib 2000 tahun yang lalu, dia berkata eteluson, sudah selesai. Ya sudah, dampaknya cuma tahun itu saja. Sampai 2000 tahun yang lalu itu saja sudah selesai. Tapi Alkitab berkata tetelestai, artinya dulu sudah selesai. Sepanjang perjalanan sampai detik ini, kematiannya tetap berlangsung, tetap berkuasa menyelesaikan dosa manusia. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Yesus di sini digambarkan secara fisik, dia memang meminum anggur, yaitu cawan anggur, yang rasanya berbagai macam versi. Ada yang berkata getir, ada yang berkata pahit, ada yang berkata asam dan sebagainya. Tetapi cawan anggur ini menggambarkan, menurut saya secara pribadi, cawan anggur ini menggambarkan murka Allah. Ini gambaran. Cawan anggur ini juga menggambarkan kepahitan, asam, getir semuanya, dosa manusia. Dalam saat itu, waktu itu, Yesus, peristiwa kematiannya telah meneguk cawan itu. Dan setelah dia teguk, dia berkata, tetelestai. Murka Allah, stop. Sudah lihat di Alkitab, sesungguhnya manusia dan Allah sedang murka selama berabad-abad, murka terus. Kalau sudah lihat di Perjanjian Lama, itu ada masa yang disebut masa intratestamental, di mana masa Allah membisu berdiam diri selama kurang lebih 400 tahun. Tidak ngomong, tidak berfirman, tidak bersabda. Itu salah satu identitas, salah satu tanda bahwa Allah murka kepada manusia. Tetapi bersyukur Yesus meneguk cawan anggur itu. Gambaran cawan murka Allah, stop. Gambaran dosa manusia mendatangkan murka, stop. Dan saat itu juga relasi antara Allah dan manusia dipulihkan. Secara tidak langsung, saudara dan saya bisa percayai atau tidak,
ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah itu terobek. Sudah lihat tabir itu? Tabir itu yang masuk hanya setahun sekali loh, imam besar. Dan tabir itu menyekat antara ruangan suci dan maha suci. Maha suci itu tempat Allah hadir, yaitu di peti perjanjian. Sudah lihat di situ? Tidak ada orang yang berani masuk ke situ. Kalau masuk pasti mati. Hanya imam besar 1 tahun sekali. Membawa darah dan membawa pedupaannya. Darah itu dipercikkan ke dalam itu. 7 kali dipercikkan untuk pengampunan dosa. Tidak ada yang berani masuk. Dan di situ ada pemisah namanya tabir. Ketika Yesus mati, tabir itu dari atas sampai ke bawah terbelah. Ya, ini tidak secara kebetulan. Dalam perenungan saya secara pribadi, tabirnya terbelah dari atas ke bawah. Ini menggambarkan relasi hubungan manusia Allah dan manusia itu selama bertahun-tahun tidak ada relasi yang baik. Karena manusia tidak mampu untuk menyelesaikan dosanya. Tapi karena Yesus mati, maka semua selesai. Dan relasi antara Allah dan manusia bisa terjalin dan pulih kembali. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada korban Yesus Kristus. Sebagai pembacaan untuk meneguhkan kita, semakin kita teguh dan semakin kita ingat kepada kurbannya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara dan saya, kita terima pengampunan karena kasih karunia. Tidak ada yang bisa memegahkan diri. Mari, pesan ibadah Jumat Agung ini 3 hal. Kematian Yesus mengajarkan kita bagaimana kita mengampuni. Kematian Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk menerima hidup yang kekal. Dan kematian Yesus menyelesaikan segala sesuatu. Mari, apapun yang belum selesai hari-hari ini. Mungkin persoalan hidup, aduh ini kok ada pergumulan belum selesai. Saya bergumul sudah bertahun-tahun kok belum dijawab Tuhan. Ingat, saudara, ada hal-hal yang Tuhan izinkan cepat terjadi dan dijawab. Tapi ada hal-hal yang lambat tidak dijawab. Bahkan ada yang total tidak dijawab oleh Tuhan. Kalau hari ini engkau menanti sesuatu hal, tapi belum ada jawaban. Jangan engkau katakan bahwa Tuhan tidak selesaikan, tidak. Tapi Tuhan sedang terus berproses menyelesaikan hati saya, hati saudara dimanapun berada. Yang terpenting bukan masalah kita beres semua. Tapi yang terpenting, kalau ada dosa sekecil apapun, mari kita belajar. Kita selesaikan kepada Dia, karena Dia yang telah menyelesaikan semuanya. Biarlah kita belajar mengampuni. Biarlah kita belajar terus untuk menjaga hidup yang kekal yang Tuhan beri. Dan yang terakhir, biarlah kita terus minta pimpinannya untuk menyelesaikan segala pergumulan hidup kita. Hari ini, besok, sampai Yesus datang kedua kali. Demikian renungan singkat ibadah Jumat Agung ini. 3 hal ini biar kita mohon kepada Tuhan untuk kita terus berjalan, kita bawa dalam kehidupan kita, keluarga kita masing-masing selama kita hidup di dunia ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu. Firman yang sangat singkat dan sederhana. Biar kami belajar untuk melakukan dan memeteraikannya dalam hidup kami, mengingatnya dalam hidup kami. Meteraikan firman ini dalam hidup kami. 3 hal ini, kematian-Mu mengajarkan kami untuk mengampuni. Ajari kami mengampuni satu dengan yang lain. Kematian Tuhan mengajarkan kami untuk hidup yang kekal ini semakin tetap kami jaga. Tuhan memberikan hidup kekal kepada kami. Dan yang ketiga, yang terakhir bagi kami, kematian-Mu menyelesaikan segala sesuatu. Terima kasih untuk kematian-Mu Tuhan. Ajari kami untuk menjaga dan menghormati kurban-Mu. Kami doakan secara khusus untuk Ibu Gembala, pengurus gereja, dan seluruh keluarga besar GSJA Talitakum Lawang. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati dan melindungi mereka semua. Mulai hari ini, Tuhan Yesus datang kedua kali sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dalam upacara perjamuan kudus ini ada 2 hal yang penting, seperti ayat yang 26 dikatakan,
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Yang pertama yaitu kita ingat akan penderitaan Kristus bagi kita. Yang kedua yaitu ada janji bahwa satu kali kelak kita akan bertemu dengan Dia. Sebelum kita makan perjamuan Tuhan, kita akan pujikan satu pujian, selidiklah akan daku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita angkat roti kita di sebelah kanan, tangan kanan kita naikkan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada
malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan yang melambangkan darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan, tubuh dan darah-Mu sudah menjadi satu dengan tubuh dan darah kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam bulan April ini, tetapi kami percaya kekuatan yang baru Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita pujikan satu pujian, "Kasih Allahku sungguh telah terbukti." Ketika dia serahkan
bersama-sama dengan kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah keluarga ini. Tuhan, berkatilah keluarga kami. Berkatilah pekerjaan kami ya Tuhan. Tolong dalam pergumulan kami masing-masing. Karena hanya Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan kami juga ingin memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan-Mu. Tuhan, berkati kami semuanya yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkatnya Allah Bapa, kasih karunia-Nya Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai